Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan untuk setiap kami pagi hari ini. Sekarang, kami ingin kembali mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus menuntun langkah hidup kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema bekas cacat yang permanen. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Tawarik pasal 33 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Selebihnya dari riwayat Manasye, doanya kepada Allahnya dan ucapan-ucapan para pelihat yang berkata-kata kepadanya dengan nama Tuhan Allah Israel, sesungguhnya semuanya itu terdapat dalam riwayat raja-raja Israel. Doanya dan pengabulan doanya, segala dosa dan ketidaksetiaannya, semua tempat di mana ia telah membangun bukit-bukit pengorbanan, serta mendirikan tiang-tiang berhala dan patung-patung sebelum ia merendahkan diri, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam riwayat para pelihat. Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di dalam istananya. Maka Amon, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Perjalanan hidup Manasye anak Hizkias sebagai Raja Yehuda sungguh merupakan perjalanan hidup yang sangat penuh dengan jatuh bangun. Manasye mengawali perjalanan hidupnya dengan kejatuhan yang sangat menyakiti hati Tuhan. Biarlah kita melihat sendiri dari apa yang kitab 2 Tawarik ini tuliskan. 2 Tawarik pasal 33 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman, "Di Yerusalem, namaku akan tinggal untuk selama-lamanya." Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan, ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak bin Hinom. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah, walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, "Dalam rumah ini dan di Yerusalem, yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu. Asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan, dan peraturan." Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Itulah lukisan kelam perjalanan hidup Manasye di awal mulanya. Begitu jahat dan sia-sianya hidup Manasye pada awalnya. Kemudian, setelah dia mengalami tekanan dan penganiayaan oleh tentara Asyur, 2 Tawarik pasal 33 ayat 11 sampai ayat yang ke-12 menuliskan, "Oleh sebab itu, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya.
Itulah awal pertobatan Manasye, sehingga kemudian dia dipulihkan kembali sebagai raja di Yehuda. Namun demikian, catatan kelam ini tidak pernah hilang. Ada beberapa perkara yang tidak akan pernah dapat dipulihkan. Pada waktu kejatuhannya, ada sebuah perkara yang pernah dibuat Manasye. 2 Tawarik pasal 33 ayat ke-6 menuliskan, bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di lebak bin Hinom. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Anak-anak itu tidak pernah dapat dihidupkan kembali. Masa depan mereka tidak akan pernah dapat terwujud. Itulah dosa dan penyesalan yang tidak akan pernah dapat dipulihkan. Dampak cacat dan luka akibat dosa itu akan permanen. Terkadang di hidup orang lain, terutama di hidup anak-anak yang tidak pernah dapat memilih. Ada banyak anak-anak yang tumbuh di keluarga yang hancur hanya karena dosa dan kesalahan orang tua. Perzinahan, perselingkuhan, perceraian, semua itu akan mengakibatkan luka-luka yang sangat dalam di hidup anak-anak, bahkan tidak sedikit yang permanen. Bukan hanya itu, kerakusan dan hidup orang tua yang sangat tercela telah membuat masyarakat memandang rendah anak-anak mereka. Kedua anak-anak dan menantu Bernie Madoff merasa sangat terpukul setelah dosa dan keserakahan ayahnya tersingkapkan. Yang satu menahan malu dan sakit hati hingga digerogoti oleh kanker yang merenggut nyawanya. Yang lain memilih untuk bunuh diri karena rasa malu dan terus-menerus dikejar-kejar bayangan dosa ayahnya. Pagi ini, marilah belajar untuk hidup bertanggung jawab. Hati-hati dengan hidup yang Tuhan berikan, supaya jangan orang lain juga menanggung akibat dosa dan kedegilan hati kita. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajar aku selalu hidup sesuai firman-Mu agar aku berkenan kepadamu. Amin. Jesus loves you and so do I.